Hai, Assalamualaikum. Saya Nadia Aulia dari SMP Taruna Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi tentang hukum Newton. Kita tahu bahwa penemu metode Newton ialah Sir Isaac Newton. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang metode Newton, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan siapa itu Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton. Jadi, Sir Isaac Newton ialah seorang ahli fisikawan yang berasal dari Inggris. Ternyata, ia lahir bertepatan dengan hari Natal, yaitu pada tanggal 25 Desember 1642 di Wolstroff. Faktanya, Sir Isaac Newton sangat gemar sekali membaca buku. Salah satunya yaitu buku karya Boyle. Sir Isaac Newton menempuh pendidikan di The King's School dan di Trinity College, hingga ia mendapat gelar doktor fisika. Selanjutnya, kita memasuki pada materi hukum pertama Newton. Jadi, bunyi dari hukum pertama Newton ialah jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Oh iya, ingat, hukum pertama Newton disebut juga dengan hukum kelembaman. Secara sistematis dituliskan dengan sigma F sama dengan 0. Bunyi dari hukum kedua Newton ialah percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Dari bunyi tersebut didapat bahwa percepatan sebanding dengan resultan gaya dan percepatan berbanding terbalik dengan massa. Dari kesimpulan di atas, kita mendapat persamaan A sama dengan sigma F per M, dengan A yaitu percepatan dengan satuan meter per second kuadrat, sigma F yaitu resultan gaya dengan satuan Newton, dan M yaitu massa benda dengan satuan kilogram. Bunyi dari hukum ketiga Newton ialah jika suatu benda diberikan suatu gaya, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar dengan gaya yang kita berikan, namun arahnya saja yang berlawanan. Hukum ketiga Newton dapat dituliskan dengan F aksi sama dengan minus F reaksi. Untuk lebih memahaminya, silahkan perhatikan contoh berikut. Misalnya kita memberikan gaya pada tembok sebesar 20 Newton, dan tembok tersebut akan memberikan gaya yang sama besar kepada kita sebesar 20 Newton dengan arah yang berlawanan. Maka tembok tersebut tidak akan berubah posisinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan pada kata-kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.